Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rahmati Konsep Matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Nah, materi ini adalah termasuk KD 3.3, yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual untuk pengetahuannya. Dan untuk keterampilannya 3.4, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau yang kemudian disingkat nanti menjadi SPLTP bentuk umumnya adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Di mana X, Y, dan Z, ya di sini ada Z-nya, itu adalah variabel, sementara A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3 adalah koefisien, di mana semuanya adalah termasuk anggota bilangan real. Sementara D1, D2, D3 itu adalah konstanta. Menyelesaikan SPLTP sama seperti kita menyelesaikan SPLDP, yaitu bisa dengan cara substitusi, eliminasi, dengan cara gabungan, yaitu gabungan dari substitusi dan eliminasi, bisa juga dengan determinasi atau dengan metode determinan matriks ya. Penyelesaian SPLTP itu hasilnya nanti bisa tunggal atau unik, ya bisa tahingga, bisa juga tidak ada penyelesaian. Pasangan nilai X, Y, dan Z atau dalam kurung X, Y, Z yang memenuhi persamaan sistem persamaan di atas disebut penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Contoh 1. Misal diketahui sistem persamaan linear 3x tambah 2y dikurang z sama dengan 5, 4x dikurang y tambah 2z sama dengan 8, 3x dikurang y tambah 3z sama dengan 10. Selidikilah apakah 1, 2, 3 dan dalam kurung 1, 0, negatif 3 adalah penyelesaian sistem persamaan. Oke ya, untuk membuktikannya 1, 2, 3, 1, 0, dan negatif 3 kita masukkan atau kita substitusikan ke ketiga persamaan tersebut. Nah, untuk 1, 2, 3 nanti kita masukkan ke 2x tambah 3y min z sama dengan 5, 4x min y tambah 2z sama dengan 8, dan 3x min y tambah 2z sama dengan 10. Jadi nanti di sini x-nya diganti dengan 1, y-nya diganti dengan 2, z-nya diganti dengan 3. Nah, sehingga di sini untuk 2x tambah 3y min z menjadi 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 sini dikurang z, berarti dikurang 3. Hasilnya adalah 2 tambah 6 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanan ini sama. Nah, untuk yang 4x min y tambah 2z sama dengan 8 menjadi 4 kali 1 dikurangi 2 tambah 2 kali 3. Sama dengan 4 dikurangi 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, ternyata ini pun kiri dan kanan sama. Untuk yang 3x min y tambah 3z sama dengan 10 menjadi 3 kali 1 dikurangi 2 tambah 3 kali 3 sama dengan 3 dikurangi 2 tambah 9 sama dengan 10. Ini pun sama. Karena 1, 2, 3 memenuhi ketiga persamaan ini, ya artinya hasilnya ruas kiri dan ruas kanan untuk ketiga persamaan ini nilainya sama, sehingga 1, 2, 3 ini adalah penyelesaian sistem persamaan tersebut. Sekarang untuk 1, 0, negatif 3. Sama kita masukkan ke ketiga persamaan tersebut. Sehingga untuk 2x tambah 3y min z sama dengan 5 menjadi 2 kali 1 tambah 3 kali 0 dikurang negatif 3. Nah, sehingga menjadi 2 tambah 0 tambah 3. Ini kan jadi positif. Sama dengan 5. Nah, ini sama. Ya, ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama. Sehingga 1, 0, min 3 untuk persamaan yang pertama ini memenuhi. Kita masukkan ke yang 4x min y tambah 2z sama dengan 8. Sehingga menjadi 4 kali 1 dikurangi 0 ditambah 2 kali negatif 3. Sama dengan 4 dikurang 0 dikurang 6. Sama dengan negatif 2. Nah, ternyata ini
ruas kiri dan ruas kanan hasil tidak sama. Untuk yang 3x min y tambah 3z sama dengan 10 menjadi 3 kali 1 dikurangi 0 tambah 3 dikali negatif 3. 3 dikurangi 0 dikurangi 9 sama dengan negatif 6. Ya, ini pun hasil tidak sama. Karena 1, 0, min 3 tidak memenuhi ketiga persamaan tersebut, maka 1, 0, min 3 itu bukan penyelesaian. Ya, karena dia hanya memenuhi satu persamaan saja. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian sistem persamaan 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25, x tambah 2y min 3z sama dengan 1, 3x min 4y tambah 6z sama dengan 3. Nah, di sini kita akan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, pertama harus kalian pahamkan dalam diri kalian adalah ketika kalian ingin mengeliminasi, ya, harus ada koefisien yang sama, entah itu di x, y, ataupun z. Ya, yang penting usahakan ada yang sama dulu. Nah, di sini penyelesaiannya, ya, kita misalkan yang 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25 itu persamaan yang ke-1, x tambah 2y dikurang 3z sama dengan 1 persamaan yang kedua, 3x dikurang 4y tambah 6z sama dengan 3 kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Kita lihat di sini, ya, tidak ada koefisien yang sama. Ya, baik dari x, y, ataupun z tidak ada yang sama. Ya, maka kita samakan dulu. Bebas mau mengeliminasi yang mana dulu, mau x boleh, y boleh, z boleh, ya. Yang penting kalian harus lebih paham triknya yang mana. Oh, saya lebih mudah mengeliminasi yang ini nih. Harus ada pemahaman ke arah sana, ya. Jadi bebas. Nah, kalau kita mau mengeliminasi yang y, ya berarti kan nanti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 5 kan harus sama-sama 10. Ya, berarti nanti yang ini dikali 2, yang bawahnya dikali 5. Kalau mau mengeliminasi yang z, berarti ini harus dikali 3, ini dikali 4. Ya, kan dia angkanya agak lebih besar. Makanya kita untuk persamaan 1 dan 2 kita mengeliminasinya yang x, karena x itu lebih gampang. Ya. Nah, gini. Ini kan 2, ini kan 1. Berarti untuk menyamakan cukup persamaan kedua ini, ya, dikalikan dengan 2. Ya, karena sudah sama, jadi kita tidak akan menemukan angka yang terlalu besar. Jadi itu lebih ke trik kalian, kepada kejelian kalian gitu ya. Yang intinya carilah angka yang sekecil mungkin. Oke, di sini ya, persamaan 1 kita kurangi dengan 2 kalinya dari persamaan yang kedua. Jadi satu lagi catatan, ketika mengeliminasi, kalau tandanya sama, itu dikurang. Sama itu artinya baik positif semua, baik negatif semua. Nah, kita kan akan mengeliminasi yang x nih. X ini kan sudah sama-sama positif. Ini positif, ini juga positif. Jadi ketika tandanya sama, positif semua atau negatif semua, itu kita mengeliminasi dengan cara dikurang. Nah, kembali lagi ke soal ya, berarti sini persamaan ke-1 dikurangi 2 kali persamaan kedua. Nah, persamaan ke-1 adalah 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25. 2 kalinya dari persamaan yang kedua, berarti ini semuanya dikalikan 2. Ini kali 2, ya, semuanya pokoknya dikalikan kedua. Persamaan kedua, semuanya dikalikan kedua. Sehingga hasilnya menjadi 2x tambah 4y min 6z sama dengan 2. Ya, tinggal kita eliminasi. Nah, tadi kalau ini kan dia positif semua berarti dikurang. Nah, 5y dikurang 4y itu adalah y. 4z dikurang min 6z itu 10. Ini kan min ketemu min kan jadi plus. Ya, jadi y tambah 10z sama dengan 23. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Berikutnya, kita eliminasi 3 kalinya dari persamaan yang kedua dikurangi persamaan yang ketiga. Ini kan kita mau mengeliminasi x, ini kan belum sama nih. Makanya ini harus dikalikan 3 supaya sama gitu dengan persamaan yang ketiga. Berarti persamaan yang kedua semuanya dikalikan 3 menjadi 3x tambah 6y dikurang 9z sama dengan 3. Persamaan yang ketiganya adalah 3x min 4y tambah 6z sama dengan 3. Nah, ini sekali lagi karena ininya tandanya positif semua berarti dikurang. Berarti ini habis ya. 6y min
min 4Y, ini jadi plus jatuhnya. Ya, min ketemu min jadi plus. Jadi ini 10Y, min 9, min 6. Ya, itu adalah min 15. Ya, karena ini plus ketemu min jadi min. Jadi min 9, min 6, jadi min 15Z. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan keempat dan kelima, kita bisa eliminasi 3 kali persamaan yang keempat dikurangi 2 kali persamaan kelima. Jadi kita mau mengeliminasi yang Z. Ya. Kalau kalian mau mengeliminasi yang Y, silahkan. Berarti persamaan keempatnya harus dikalikan dengan 10 kalau mau mengeliminasi Y. Ya. Di sini kita akan mengeliminasi yang Z. Ya, berarti persamaan keempatnya dikalikan 3 sehingga menjadi 3Y tambah 30Z sama dengan 69. 2 kali persamaan kelima berarti 20Y dikurang 30Z sama dengan 0. Nah, di sini tandanya beda. Tadi kalau tandanya sama dikurang, kalau tandanya berbeda itu ditambah. Ya, berarti di sini menjadi 23Y sama dengan 69. Maka Y sama dengan, ya tinggal dibagi ke sini. Y sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan Y. Nah, untuk mendapatkan Z, kita masukkan Y, boleh ke persamaan 5, boleh juga ke persamaan yang keempat. Sekali lagi, carilah angka-angka yang mudah dihitung. Di sini kita masukkan Y sama dengan 3 ke persamaan 4. Sehingga di sini Y-nya itu diganti 3. Sehingga menjadi 3 tambah 10Z sama dengan 23. Nah, 3-nya pindah ke sini, ya. Jadi 10Z sama dengan 20. Karena kan kalau pindah jadi min 3 di sini. Maka Z sama dengan 2. Ya, 20 dibagi 10. Ya, dibagi ke sini. 10. Nah, Y-nya sudah ada, Z-nya sudah ada. Maka Y sama dengan 3, Z sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan kedua. Sekali lagi, boleh ke persamaan 2, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 3. Dengan catatan, carilah angka-angka yang mudah kita hitung. Di sini kita masukkan ke persamaan kedua yang angkanya lebih kecil, ya. Sehingga di sini menjadi X tambah 2 kali 3 dikurang 3 kali 2 sama dengan 1. X sama dengan 1. Ini kan 6 nih. 2 kali 3, 6. Ini juga kan 6. Ya, berarti kalau dikurang, ya ini kan dia jadi 0. Jadi X sama dengan 1. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Contoh yang ketiga, jika 6 per X tambah 3 per Y tambah 4 per Z sama dengan 7, 3 per X tambah 5 per Y tambah 6 per Z sama dengan 9, 3 per X tambah 4 per Y tambah 2 per Z sama dengan 6, maka tentukanlah nilai dari X, Y, Z. Nah, kalau soalnya seperti ini, kalian boleh dijadikan permisalan, boleh juga langsung. Di sini bukan lebih ya, itu tergantung nanti menurut kalian lebih gampangnya mana ya. Kalau di sini dibuat dalam permisalan. Jadi di sini misalkan A itu adalah 1 per X, B sama dengan 1 per Y, dan C sama dengan 1 per Z. Sehingga untuk ketiga persamaan tersebut menjadi 6A, kan gini ya, 6 per X itu kan sama saja dengan 6 dikali 1 per X. Gitu. Tadi kan 1 per X-nya itu kita misalkan sebagai A, berarti 6 dikali A. Ya, sama dengan 6A. Oke, sama ini juga 3Y berarti menjadi 3B, dan 4 per Z menjadi 4C sama dengan 7. 3A tambah 5B tambah 6C sama dengan 9, 3A tambah 4B tambah 2C sama dengan 6. Ya, ini kita buat menjadi 3 persamaan. Persamaan 1, 2, dan 3. Kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan yang kedua. Nah, karena persamaan yang kedua dan 1 tidak ada koefisien yang sama, maka kita samakan. Dan lebih gampang kita menyamakan untuk koefisien yang A. Ya, ini kan tinggal dikali 2 untuk yang persamaan 2-nya. Sehingga di sini persamaan ke-1 dikurang 2 kalinya persamaan yang kedua. Ya, ingat ini kan positif, ya sama-sama positif berarti dikurang eliminasinya. Persamaan yang ke-1 adalah 6A tambah 3B tambah 4C sama dengan 7. Nah,
Persamaan yang kedua dikalikan 2 berarti menjadi 6A tambah 10B tambah 12C sama dengan 18. Ini kita kurang ya menjadi negatif 7B min 8 ya 4 dikurang 12. Ini kan positif ketemu negatif jadi negatif. Jadi 4 dikurangi 12 itu 8 ya. Sama dengan 7 dikurangi 18 11. Ya jadi min 7B min 8C sama dengan min 11. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Kemudian dari persamaan kedua dan persamaan ketiga ya kita kurangi. Ini kan sudah sama nih. Ya tinggal kita kurang saja. Berarti di sini 3A tambah 5B tambah 6C sama dengan 9 dikurangi 3A tambah 4B tambah 2C sama dengan 6. Berarti ini 0, 5B dikurang 4B 1B atau B, 6C dikurang 2C 4C sama dengan 9 dikurangi 6, 3. Nah ini persamaan yang kelima. Kemudian di sini kita eliminasi ya 4 dengan 5 dengan cara persamaan 4-nya kita tambahkan dengan 2 kali dari persamaan yang kelima. Ya, karena di sini kita akan mengeliminasi yang C. Persamaan keempatnya min 7B min 8C sama dengan min 11. Ya. Persamaan yang kelima dikalikan 2 berarti menjadi 2B tambah 8C sama dengan 6. Karena di sini tandanya beda, maka operasinya adalah ditambah. Ya. Sehingga di sini menjadi min 5B sama dengan min 5. B sama dengan 1. Ya, ini dibagi ke sini. Kita sudah dapat nilai B-nya. Maka untuk mendapatkan nilai C, kita masukkan B sama dengan 1, boleh ke persamaan 4, boleh ke persamaan 5. Nah, di sini B sama dengan 1-nya dimasukkan ke persamaan 5, sehingga menjadi 1 tambah 4C. Jadi B yang di sini yang di persamaan 5 diganti oleh 1. 1 tambah 4C sama dengan 3. 4C sama dengan 2, maka C sama dengan setengah. 2/4 atau 2 dibagi 4. Itu kan menjadi 1/2. Ini 2/4. Kalau kita sederhanakan jadi setengah. Nah, untuk mendapatkan nilai A, berarti B sama dengan 1, C sama dengan setengah. Sekali lagi boleh kita masukkan ke persamaan 1, boleh ke 2, boleh ke 3. Di sini dimasukkannya ke persamaan yang ketiga. Sehingga menjadi 3A tambah 4 kali 1, satunya itu adalah B, ditambah 2 kali setengah sama dengan 6. Ini kan tinggal kita sederhanakan, ya. Ini kan 1. 3A sama dengan 1. Nah, ini kan 4. 4 tambah 1 kan ini 5. Ya, ini 5. 5 kalau dipindahkan, ini kan jadi min 5. Jadi 3A sama dengan 6 dikurangi 5, 3A sama dengan 1, maka A sama dengan 1/3. Ya, yaitu 1 dibagi ke 3, itu 1/3. Setelah itu kita kembalikan lagi ke permisalan tadi. A itu kan tadi sebagai 1/x ya. Jadi kan yang kita cari itu nilai x, y, z-nya. A sama dengan 1/x. A tadi kan 1/3. Ya, tadi kan A itu 1/3. Sehingga 1/3 sama dengan 1/x. Nah, ini tinggal dikali silang. X sama dengan 3. Kemudian B sama dengan 1/y. Ya, tadi B-nya adalah 1, ini B-nya 1. Ya, sehingga 1 sama dengan 1/y. Dipun kali nih. Y sama dengan 1. C sama dengan 1/z. Tadi C-nya adalah 1/2 atau setengah. Ya, jadi ini pun sama nih, 1/2 sama dengan 1/z. Maka ini kali silang Z sama dengan 2. Ya, sehingga X dikali Y dikali Z sama dengan 3 dikali 1 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita menyelesaikan SPLTP dengan metode determinan. Kita ambil dari contoh yang tadi ya. Nah, langkahnya itu persamaannya, ya ketiga persamaannya kita ubah dalam bentuk persamaan matriks. Ya, matriks itu nanti kalian belajarnya di kelas 11. Sehingga di sini ya kita ambil koefisien dari ketiga persamaan tersebut. Nah, berarti ini untuk baris yang pertama ya, itu untuk persamaan yang pertama berarti ini 2 ya 5 4 ya. Ini untuk baris yang kedua berarti untuk persamaan yang kedua yaitu 1, ini kan 1 nih. 1
2, negatif 3. Dan untuk baris yang ketiga, itu 3, negatif 4, 6. Ya. Dibentuk kolom X, Y, Z-nya sama dengan, nah konstantanya ini hasilnya 2, 25, 1, 3. Nah, kemudian kita cari determinan dari ketiga persamaan ini. Dibuat dalam garis ya tegak lurus ya. Di sini 2, 5, 4, 1, 2, negatif 3, 3, negatif 4, 6. Ya, kita ambil dari sini. Kemudian dua kolom pertama, ya ini dua kolom pertama, kita ambil, kita pindahkan ke belakang ke sini. Jadi dua kolom yang pertama kita pindahkan ke belakang. Nah, kemudian ini ya kita kalikan, jadi 2 kali 2 kali 6, 5 kali negatif 3 kali 3, 4 kali 1 kali negatif 4, 3 kali 2 kali 4, min 4, min 3, min 2 dikalikan, ini pun dikalikan. Ini dikalikan ya, ini hasilnya 24. 3 kali min 3 kali 5, min 45, negatif 4 kali 1 kali 4, negatif 16. 3 kali 2 kali 4, 24. Negatif 4 dikali negatif 3 kali 2, 24. 6 dikali 1 kali 5, 30. Kemudian ya 24, negatif 45, negatif 16 itu dioperasikan atau dijumlahkan. Jadi di sini kan keterangannya semuanya dijumlahkan. Cuman untuk memudahkan, kalau yang negatif berarti dia sebagai pengurang. Kan kalau misalkan ini kita jumlahkan, ya ini kita jumlahkan nih, kan dia hasilnya jadi negatif juga atau jadi pengurangan juga kan. Jadi makanya untuk memudahkan, ya, berarti kalau positif dia dijumlah, kalau negatif dikurang. Berarti ini kan sama saja dengan 24 dikurangi 45 dikurangi 16. Kan sama saja dengan itu hasilnya negatif 37. Ini pun sama, 24 ditambah 24 ditambah 31. Karena ini kan positif semua. Hasilnya adalah 78. Nah, negatif 37 dikurangi 78, ya ini min ketemu ini bukan perkalian ya. Kalau ini operasi jumlah, ini sama saja dengan negatif 37 ditambah negatif 78, sama saja dengan itu. Jadi kalau negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Ya ingat ini walaupun sama-sama negatif tapi ini bukan perkalian. Sehingga ini hasilnya menjadi negatif 115. Ini nilai determinan ya. Kemudian kita mencari dx-nya ya, determinan dari x-nya. Caranya yang kolom x ini kita hilangkan diganti dengan konstanta, ini pindah ke sini diganti. Sehingga menjadi di sini ya sekali lagi yang ini hilang, diganti oleh 25, 1 dan 3, diambilnya dari konstanta ini. Yang diganti hanya yang depan saja. Ini caranya sama, dua kolom yang pertama ya kita pindahkan ke sini sehingga kita ambil 25, 1 dan 3, kemudian 5, 2, negatif 4. Sama kita kalikan 25 kali 2 kali 6. Ya, seperti ini hasilnya 300. 3 kali min 3 kali 5 min 45, min 4 kali 1 kali 4 min 16. 3 kali 2 kali 4 24, min 4 kali min 3 kali 25 300, 6 kali 1 kali 5 30. Sama ini kita operasikan berarti menjadi 300 dikurangi 45 dikurangi 16 itu. Hasilnya adalah 239. Nah, ini operasinya kurang. Jadi yang merah dikurangi yang biru gitu ya. Kemudian 24 ditambah 300 tambah 30 hasilnya 354. Ya, 239 dikurangi 354 hasilnya negatif 115. Hasilnya negatif karena kalian lihat angka terbesarnya kan 354, ya kan tandanya negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. Tinggal 354 dikurangi 239. Ini dx-nya. Nah, maka nilai x-nya adalah dx dibagi dengan d. dx-nya kan ini negatif 115. D-nya ini juga negatif 115. Maka hasilnya adalah 1. Sekarang kita mencari nilai yang y ya. Untuk mencari nilai y berarti kita cari determinan dari dy ya. Nah, dy, kalau dy berarti ini kolom yang kedua atau koefisien dari y hilang diganti oleh konstanta yang ini. Jadi hilang diganti.
5, 2, min 4-nya diganti oleh 25, 1, dan 3. Diganti ini. Sama seperti sebelumnya, ya. 2 kolom pertama dipindahkan ke belakang. Sehingga menjadi 2, 1, 3, 25, 1, 3. Prosesnya sama, ya, kita kalikan ke sini. 6 kali 2 kali 1, 12. 3 kali min 3 kali 25 negatif 225. 3 kali 1 kali 4, 12. Yang birunya 3 kali 1 kali 4, 12. 3 kali min 3 kali 2 min 18. 6 kali 1 kali 25, 150. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, pokoknya kita operasikan berarti 12 dikurangi 225, ya, dikurangi 12. Ya, hasilnya adalah negatif 201. Ya. Kemudian 12 dikurangi 18 ditambah 150, hasilnya 144. Ya. Negatif yang ini bukan hasil dari sini. Kalau ini memang operasinya itu adalah yang merah dikurangi yang biru. Ya, sehingga negatif 201 dikurangi 144 sama dengan negatif 345. Ini DY-nya. Maka Y-nya adalah DY per D. DY-nya adalah negatif 345. D-nya itu ini, negatif 115. Sehingga negatif 345 per negatif 115 adalah 3. Ingat, dalam perkalian atau pembagian, kalau tandanya sama, itu hasilnya positif. Sekarang kita cari nilai yang Z. Untuk mencari nilai Z, berarti kita cari yang DZ. Ya, ini D-nya ya. Nah, DZ berarti ini Z-nya ya hilang, ya, diganti oleh yang ini. Ya. Sehingga Z-nya menjadi 2513. Sama di sini 2 kolom yang pertama kita pindahkan ke belakang di sini. Sekali lagi prosesnya sama. Kita kalikan ya. 3 kali 2 kali 2 12, 3 kali 1 kali 5 15, min 4 kali 1 kali 25 negatif 100. Kemudian 3 kali 2 kali 25, 150. Negatif 4 kali 1 kali 2 negatif 8. 3 kali 1 kali 5, 15. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ya, kita operasikan 12 tambah 15 dikurangi 100, hasilnya negatif 73. 150 dikurangi 8 ditambah 15, hasilnya 157. Merah dikurangi biru. Negatif 73 dikurangi 157, hasilnya negatif 230. Sekali lagi ingat, ini bukan perkalian, tapi sama saja dengan penjumlahan ya. Min tambah min, hasilnya min. Tinggal dijumlahkan bilangannya. Nah, sehingga Z sama dengan DZ per D. DZ-nya negatif 230, D-nya negatif 115, sehingga hasilnya adalah 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah 1 untuk X-nya tadi, Y-nya adalah 3, dan Z-nya adalah 2. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan min 3, Y tambah 2Z sama dengan 4, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Ya, kita masih dengan metode determinan ya. Sekali lagi ya, persamaan ini kita buat dalam persamaan metrik. Ya, kita ambil di sini koefisien dari persamaan tersebut. Di sini X-nya kan 1. Ya, Y-nya 2. Di sini kan tidak ada Z. Ya, berarti Z-nya 0. Persamaan yang kedua, ya, atau baris yang kedua di sini, X-nya kan tidak ada di sini, berarti X-nya 0, di sini Y-nya 1, Z-nya 2. Persamaan yang ketiga itu lengkap, ada X-nya. Ini 1, ini juga 1, dan di sini 2. Kemudian kita cari nilai determinan dari persamaannya, ya, berarti 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2. Masih ingat ya? 2 kolom yang pertama kita pindahkan ke belakang. Sini. Kemudian dikali-kalikan. Kali miring itu ya. Ini yang merah. 2 kali 1 kali 1, 2. 1 kali 2 kali 2, 4. 1 kali 0 kali 0, 0. Yang biru 1 kali 1 kali 0, 0. 1 kali 2 kali 1, 2. 2 kali 0 kali 2, 0. Kemudian ini kita jumlahkan, berarti 2 tambah 4 tambah 0. Hasilnya 6. 0 tambah 2 tambah 0, hasilnya 2.
Nah, merah dikurangi biru, berarti 6 dikurangi 2, hasilnya 4. Jadi D-nya adalah 4. Sekarang kita mencari X, ya. Berarti kita cari dulu DX-nya. Mencari DX berarti ini yang 101, ini kan bagian X nih. Ini X, ya ini Y, ini Z. Ya, jadi untuk mencari DX-nya, kolom X yang 101 kita ganti dengan negatif 3, 4, 5. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya sama dua kolom. Yang pertama kita pindahkan ke belakang. Kemudian kalikan. 2 kali 1 kali min 3 min 6. 5 kali 2 kali 2, 20. 1 kali 4 kali 0, 0. 5 kali 1 kali 0, 0. 1 kali 2 kali min 3 min 6. 2 kali 4 kali 2, 16. Kita operasikan, min 6 tambah 20 tambah 0 itu adalah 14. 0 dikurangi 6 ditambah 16 hasilnya 10. Tinggal merah dikurangi biru berarti 14 dikurangi 10 yaitu 4. Sehingga X-nya adalah DX per D. Kan DX-nya 4. D-nya juga 4. Jadi 4 per 4, 1. Kita cari yang Y, berarti kita cari dulu DY. Ya, mencari DY berarti ini kolom yang Y, ya, kolom yang Y hilang diganti oleh konstantanya min 3, 4, 5. Ini yang kita ganti. Prosesnya sama, ya. Dua kolom pertama kita pindahkan ke belakang, kemudian dikali-kalikan. 2 kali 4 kali 1, 8. 1 kali 2 kali min 3 min 6. 5 kali 0 kali 0, 0. Yang biru 1 kali 4 kali 0, 0. 5 kali 2 kali 1, 10. Ini kita operasikan. 8 dikurangi 6 tambah 0 hasilnya 2. 0 tambah 10 tambah 0 hasilnya 10. Tinggal merah dikurangi biru berarti 2 dikurangi 10 itu negatif 8. Y sama dengan DY per D. DY-nya negatif 8, D-nya 4. Ya, ingat pembagian perkalian kalau tandanya berbeda, ini kan beda kan? Hasilnya itu negatif. 8 dibagi 4 itu 2. Sekarang kita mencari yang Z, berarti kita cari DZ-nya. Ya, DZ berarti ini kolom yang Z, ini kan kolom yang Z nih. Kita hilangkan, ganti dengan min 3, 4, 5. Seperti ini. Berikutnya, dua kolom yang pertama kita pindahkan ke belakang. Langkah berikut, kita kali-kalikan. 5 kali 1 kali 1, 5. 1 kali 4 kali 2, 8. 1 kali 0 kali negatif 3, 0. 1 kali 1 kali min 3 itu min 3. 1 kali 4 kali 1, 4. Kita operasikan 5 tambah 8, 13. Negatif 3 tambah 4 itu 1. 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Sehingga Z sama dengan DZ per D. DZ-nya adalah 12, D-nya 4. Jadi 12 per 4 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah 1 untuk X-nya, negatif 2 untuk Y, dan 3 untuk Z. Demikian pembahasan contoh soal dari sistem pertidaksamaan linear 3 variabel atau SPLTP dengan cara gabungan dan dengan cara determinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.